Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya seperti apa, pasti pada saatnya KPK akan sampaikan pada teman-teman semuanya, kepada masyarakat. Karena saat ini perkaranya sedang berjalan, baru kemudian kan teman-teman tahu ya, kemarin dilakukan proses penggeledahan, kemudian siang ini dilanjutkan proses penggeledahan di Kementerian Pertanian, jadi kan masih di awal, gitu ya, masih di awal. Sehingga tentu kami tidak bisa sampaikan apa yang menjadi materi dari proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Tetapi yang pasti bahwa dalam proses penyidikan yang sedang KPK lakukan ini berbeda ya, karena di KPK itu kan ada SOP tersendiri. Dasarnya tentu di Undang-Undang KPK Pasal 44, kemudian KUHP juga dipakai dalam hukum acaranya, begitu ya. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi, begitu ya. Sekaligus tadi menjawab bahwa apakah ini ada kaitannya dengan unsur politis. Kami juga berulang kali sampaikan pada masyarakat dan teman-teman semuanya bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan dan pada waktunya akan dibuka secara terang ya, apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, gitu ya. Di hadapan majelis hakim tentunya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, dilakukan penahanan, dilimpahkan pada proses penuntutan, dan disidangkan pada pengadilan tindak pidana korupsi. Di sana pasti kemudian kami pertanggungjawabkan seluruh proses penyidikan yang KPK lakukan. Kami pastikan bahwa ini adalah murni proses penegakan hukum. Terlebih jauh-jauh hari kami sudah melakukan proses penyelidikan. Bahkan menerima laporan masyarakat juga tahun yang lalu, gitu ya. Sebagai tindak lanjut itu tentu kemudian terus berjalan sampai kemudian beberapa waktu yang lalu kami melakukan proses penyidikan dan dilanjutkan dengan proses penggeledahan. Kalau kita lihat data ya Mbak, memang dari beberapa waktu ataupun sejak KPK berdiri tepatnya, itu memang sudah banyak ya politisi-politisi ataupun tersangka-tersangka terpidana ya yang berlatar belakang politik, gitu ya. Tapi kami tegaskan tentu yang kemudian KPK lakukan adalah proses-proses yang berhubungan dengan penegakan hukum. Sebagai ambil contoh ya dari data yang kami miliki, penegakan hukum oleh KPK terhadap para korupsi yang berlatar belakang politik sejak KPK berdiri tentunya itu kurang lebih 250 anggota DPRD. Tentu kita tahu anggota DPRD pasti berlatar belakang dari partai politik. Kemudian 133 bupati dan wali kota, 18 gubernur, 83 anggota DPR dan juga 12 menteri. Gitu. Artinya ini proses penegakan hukum yang sedang kami lakukan ini adalah proses yang KPK juga pernah lakukan, gitu ya. Sehingga kami ingin tegaskan sekali lagi, sama sekali tidak tepat kalau proses penegakan hukum yang sedang KPK lakukan ini dikaitkan dengan proses politik, gitu ya. Tentu teman-teman juga sangat paham bahwa tugas pokok fungsi KPK itu sendiri tidak akan pernah bekerja di wilayah politik. Kami menegak hukum secara terbuka, berkala juga kami sampaikan pada masyarakat, kepada teman-teman, bagaimana kerja-kerja KPK ini dilakukan. Bisa diuji, baik itu dalam proses awal, penetapan tersangka, proses penyidikan, beberapa kali juga diuji di depan hakim pra-peradilan, begitu ya. Kemudian nanti di ujung di pengadilan tindak pidana korupsi juga dapat diuji, bahkan secara terbuka. Kami juga mengajak masyarakat, teman-teman media, silakan ikuti proses yang sedang KPK lakukan. Terkait dengan kegiatan KPK di
khususnya di rumah dinas Menteri Pertanian, gitu ya. Sebagaimana teman-teman ketahui, betul ada proses penggeledahan, gitu ya, yang sedang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Nah, di antaranya yang sudah selesai siang tadi di rumah dinas Menteri Pertanian, gitu ya. Kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK dimaksud sebagai tindak lanjut pengumpulan alat bukti yang saat ini sedang KPK lakukan atas dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, gitu ya, yang sedang diselesaikan oleh KPK tentunya. Dan penyelesaian proses penyidikan ini tentu sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang diterima oleh KPK, dan kemudian ada proses-proses verifikasi, telahan, dan seterusnya, gitu ya. Sehingga di awal tahun 2023 yang lalu, tim penyidik KPK melakukan proses penyidikan, dan berdasarkan kecukupan alat bukti, maka dari hasil gelar perkara atau ekspos yang kemudian itu sebuah keputusan kolektif kolegial tentunya di KPK, karena dalam forum ekspos tentu dihadiri oleh pimpinan dan pejabat struktural KPK dan juga tim baik itu penyidik maupun penuntut umum, yang kemudian disimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga naik pada proses penyidikan. Salah satu kegiatan dalam pengumpulan alat bukti dimaksud adalah penggeledahan yang kemarin sudah dilakukan. Pertanyaan berikutnya tadi dari teman-teman adalah apa hasil dari proses penggeledahan yang telah selesai? Satu di antaranya di rumah dinas Menteri dimaksud. Dari informasi yang kami peroleh, tentu dari tim penyidik di lapangan, dalam proses penyidikan dimaksud ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing. Ya. Kemarin ada pertanyaan juga dari teman-teman, itu dibawa alat penghitung uang, betul, gitu ya. Jadi tim penyidik juga membawa alat penghitung uang tentunya dalam proses penggeledahan tersebut untuk menghitung secara akurat jumlah uang yang ditemukan dalam proses penggeledahan dimaksud. Juga beberapa dokumen ditemukan di sana seperti catatan keuangan dan juga pembelian beberapa aset yang bernilai ekonomis tentunya, serta dokumen lainnya yang terkait dengan perkara. Ditemukan juga barang bukti elektronik. Dari semua yang ditemukan dalam proses penggeledahan dimaksud, tentu berikutnya tim akan melakukan analisis untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara yang sedang kami lakukan penyelesaiannya pada proses penyidikan ini, gitu ya. Selain penggeledahan yang di rumah dinas Menteri Pertanian tadi itu, siang tadi, betul, tadi ada yang bertanya ya, termasuk penggeledahan di kantor Kementerian Pertanian. Betul, tim ada di sana juga, tim penyidik KPK, dan saat ini masih berlangsung ya, proses penggeledahan di kantor Kementerian Pertanian. Gitu. Tentu nanti perkembangannya kami akan sampaikan lebih lanjut pada teman-teman terkait hasil dari proses penggeledahan yang sedang berlangsung tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya dari teman-teman, tadi ada sempat mengkonfirmasi ya, apakah KPK juga membawa seseorang gitu ya, dalam perkara ini yang berkaitan dengan perkara. Kami ingin sampaikan tidak ada ya, karena ini kan proses penggeledahan dalam rangka untuk pengumpulan alat bukti tentunya, sehingga kami mengkonfirmasi tidak ada pihak yang
dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Tetapi hasil dari proses penggeledahan yang tadi kami sebutkan tadi itu betul telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Saya kira itu ya teman-teman, sudah terjawab